Hari ini kita akan belajar tentang 10 malapetaka. 10 peristiwa yang mengerikan yang terjadi di Mesir sebelum orang Israel diizinkan keluar oleh Firaun dari Mesir menuju ke Kanaan, ke tempat tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham untuk anak cucunya. Saudara, sampai hari ini masih banyak kontroversi. Sampai hari ini masih banyak perdebatan. Masih banyak pertentangan ya tentang kenapa Tuhan buat itu. Apalagi ada ayat, ada firman Tuhan yang sampai hari ini masih banyak pertentangan. Yang dikatakan begini, aku mengeraskan hati Firaun. Wih, kalau kita melihat itu kan sepertinya Tuhan itu kejam. Ya, kenapa harus sampai 10 malapetaka? Saudara, sebagai manusia, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan di hidup kita ini tentang Tuhan kita, tentang firman-Nya. Betul tidak? Nah, daripada kita capek-capek tanya ini, tanya itu, kenapa, begini kuncinya. Yang menyebabkan begitu banyaknya pertanyaan di hidup kita tentang firman Tuhan, tentang Papa kita. Hanya satu penyebabnya. Kita belum mengenal Papa. Ini penyebabnya. Apabila saudara dan saya mengenal Tuhan sebagai Papa kita, maka percayalah, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran kita akan terjawab. Maka itu tiap kali saudara ada benturan, kok bisa begini ya? Kenapa begitu? Saya sarankan jangan memaksa. Seperti pokoknya aku harus dapat jawaban. Kenapa bisa begini? Saya katakan, tenangkan hati saudara dan tingkatkan pengenalan saudara. Tingkatkan pengenalan saudara kepada Papa di surga. Karena kalau kita mengenal Dia, maka kita nggak akan ada lagi banyak pertanyaan yang sulit-sulit itu. Nah, saya akan mulai belajar tentang 10 malapetaka atau 10 tulah ini. Bukan dari kitab Keluaran, tetapi dari kitab Mazmur pasal 18. Mazmur 18. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur pasal 18. Mulai ayat yang ke-21. Mazmur 18 mulai ayat 21. Ya, betul. Wah, ini bedanya ya. Di Alkitab Bahasa Indonesia ayat 21, tapi yang tampilkan di Zoom itu ayat 20. Perhatikan. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. AYT. Yahweh mengganjar aku. Ya, mengganjar itu memberikan balasan. Sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan sesuai kesucian tanganku. Dia membalasku. Oke. BS. Yahweh membalas perbuatanku yang benar. Ia memberkati aku sebab aku tidak bersalah. MELT. Yahweh memberi pahala kepadaku sesuai kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku, Dia telah menebus aku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku dan sesuai dengan kesucian tanganku. Sama semuanya. Tuhan memberikan ganjaran karena aku melakukan apa yang benar. Baik, saya ulangi lagi. Terjemahan baru. Yahweh memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi begini saudara. tindakan-tindakan Tuhan terhadap kita
itu adalah hasil daripada sikap hati kita terhadap Bapa di surga. Saya ulangi lagi, perbuatan-perbuatan Tuhan terhadap kita itu adil. Adilnya itu karena apa yang kita simpan, yang kita lakukan di hati kita, itu yang terjadi di hidup kita. Maka itu Tuhan tidak senang orang munafik. Orang yang pura-pura kelihatan baik di depan orang, tapi dalam hatinya jahat. Nah, itu Tuhan tidak suka. Nah, begitu pula kita. Bagaimana sikap hati kita terhadap Bapa di surga? Terhadap keadilan, terhadap dosa, terhadap apa-apa. Itu sikap kita. Ayat 21. Ya. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh dan tidak berlaku curang, nggak berlaku jahat, nggak berlaku fasik terhadap Tuhanku. Coba saudara tenang sebentar ya. Papa, biar ayat ini menjadi bagian utama dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ayat ini saya sangat kagum. Sebab aku tetap mengikuti jalan Yahweh. Nah, yang tahu apakah kita mengikuti jalan-jalan Tuhan atau tidak, itu yang tahu kan bukan orang lain. Yang tahu cuma diri kita sendiri dengan Bapa di surga. Nah, coba kita tanya, apakah jalan hidup kita sudah sesuai mengikuti aturan jalan-jalan Tuhan di hidup kita atau belum? Itu tergantung kita. Dan tidak berlaku curang, nggak berlaku jahat, nggak cheating, nggak licik terhadap Tuanku. Ayat 22. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan ketetapannya, peraturannya, keputusannya, perintahnya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Lagi sekali, yang tahu itu cuma kita dengan dia, nggak ada orang tahu. Maka itu saya ulangi lagi, Tuhan benci orang munafik. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya. Berusaha untuk hidup benar, berlaku tidak bercela, nggak ada cacat di hadapannya. Dan menjaga diriku terhadap kesalahan. Ini luar biasa. Menjaga diriku terhadap kesalahan. Berlaku tidak bercela. Nah, lihat ayat 24 ini. Karena itu. Karena apa? Ya karena tadi saudara dan saya berusaha betul mengikuti jalannya, perintahnya, ketetapannya, peraturannya. Hati kita tidak bolak-balik, ya tidak serong, tidak licik, tidak jahat. Hati kita begitu. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Maka itu saudara, begini konsepnya. Perhatikan. Kalau ada orang, mungkin saudara pernah mengalami kejadian ini. Saya pernah berapa kali. Ada seorang hamba Tuhan, ada seorang anak Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Berkata begini, kurang apa aku di hadapan Tuhan? Aku ini rajin beribadah, aku ini rajin berdoa, aku ini rajin memberi persembahan. Semua sudah kulakukan. Tapi kenapa aku harus ngalami begini? Kenapa aku harus ngalami begitu? Kenapa? Saudara, itu kan di hadapan orang. Nah, kalau ada orang yang pernah berkata begitu kepada saudara, yakinkan mereka. Ya, yakinkan mereka. Bacakan firman ini, Mazmur 18.
Coba ya kamu renungkan ayat-ayat ini sambil kamu jujur kepada dirimu sendiri. Dan jujur di hadapan Tuhan. Nah maka itu kita nggak bisa menghakimi orang lain. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Kita nggak bisa menghakimi orang lain. Karena yang tahu cuma diri orang itu dengan Tuhan. Diri kita dengan Tuhan. Bukan dengan orang lain. Nggak, orang lain nggak ada urusan. Nggak tahu. Jelas ya untuk hal itu. Nah sekarang lihat ayat yang ke-26. Oh 25. Ayat 25. Terhadap orang yang setia. Saudara perhatikan, terhadap orang yang setia. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Terhadap orang yang setia. Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela. Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci. Engkau berlaku suci. Nah, mulai kalimat berikut yang kita harus takut. Tetapi terhadap orang yang bengkok, orang yang tidak lurus, orang yang penuh kemunafikan, engkau berlaku belat-belit. Ih, menakutkan. Ternyata Tuhan bisa seperti itu. Oh, jangan terjadi atas hidup kita. Nah, kalau begitu, mengapa Tuhan bisa berkata pada Firaun, aku mengeraskan hatinya? Karena ternyata memang Firaun itu yang hatinya sudah keras. Maka itu sampai 10 malapetaka terjadi dan dialami oleh mereka di Mesir karena ini loh, karena Firaunnya yang keras. Jadi jangan salahkan Tuhan. Begini kesimpulannya. Setelah kita membaca sikap hati dan karakter Papa kita seperti ini. Mazmur 18 ayat 21 sampai 26. Ya. Setelah kita membaca apa yang tertulis tentang Papa kita di surga, saya beri pertanyaan begini. Tuhan adil nggak? Tuhan adil tidak? Jelas. Maka itu terjadi apa saja di hidup kita yang menimbulkan pertanyaan, kenapa Tuhan? Kenapa? Sebenarnya yang bisa menjawab dan tahu jawaban mengapa itu kan diri kita sendiri. Nggak lucu kita tanya balik kepada Tuhan. Padahal kita yang melakukan itu. Saudara, ayo hari ini stop mempertanyakan kenapa, mengapa, kok bisa begitu. Renungkan Mazmur 18 ini. Sehingga nggak ada lagi pertanyaan kenapa, kok bisa, nggak ada. Karena semua sesuai dengan sikap hidup dan sikap hati kita. Maka itu saya katakan Tuhan adil, bahkan sangat adil. Kiranya Tuhan menolong kita. Oh, puji Tuhan, penjelasan yang sederhana dan tajam. Maaf ya saudara, orang beragama itu hobinya suka menyalahkan Tuhan. Itu orang beragama. Ya. Saya beri contoh berapa kali saya pernah bagi. Perang yang sedang terjadi di dunia saat ini. Wih, mengerikan sekali. Orang beragama bilang begini, katanya Tuhan Maha Kuasa.
Kalau dia maha kuasa, kenapa dia nggak bisa menghentikan perang itu? Nah, itu orang beragama. Tapi kalau kita mengenal Bapa kita, maka kita tidak akan menyalahkan dia. Nah, tentang perang, jelas Bapa di surga tidak ingin ada orang perang. Karena suruh saling mengampuni. Itu hukumnya, ampuni musuhmu. Jadi bukan Tuhan yang bisa menghentikan perang. Dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang mau perang kan orang, bukan Tuhan. Nah, masih ingat saya pernah mengajar itu. Kenapa Tuhan nggak bisa menghentikan perang? Gini loh, pertanyaannya paling gampang. Ayo seluruh dunia sepakat, tutup pabrik senjata. Setuju? Saudara percaya? Kalau semua kepala negara di dunia buat kesepakatan, tutup pabrik senjata, otomatis perang berhenti? Otomatis perang berhenti tidak? Jelas. Kalau mereka tetap ngotot ingin perang, pasti antar negara perang pakai pistol air. Cuma kencorot-kencorot begitu saja. Habis nggak ada yang buat senjata lagi. Jadi bukan Tuhan yang bisa menghentikan perang. Tidak. Itu urusan kita. Jadi hari ini kita belajar mengenal Bapa kita di surga. Contoh lain lagi. Kenapa aku sakit? Nah, kalau saya jadi Tuhan, saya bentak orang itu. Ini bahasa Jawa ya, paling enak. Ya gara-gara cuangkemu geragas itu, maaf. Ya gara-gara mulutmu yang rakus itu kamu sakit. Ada peraturan yang sudah ditulis di Alkitab. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Bagaimana Tuhan itu adil. Sekarang tergantung kita. Oke? Mari kita buka sekarang. Kitab Keluaran. Pasal yang keempat. Kitab Keluaran pasal yang keempat. Mulai ayat yang ke-18. Keluaran 4 mulai ayat 18. Oke. Puji Tuhan Milka, betul mulut harus dijaga baik-baik. Ya. Kadang-kala suatu peristiwa yang membuat syok dalam hidup, kita terkejut dan bertanya pada Tuhan. Dan saat sudah tenang hati dan merenung, baru kita baru kita mengerti. Betul, ya. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya. Nah, ini setelah Tuhan diskusi. Nanti saudara baca mulai Keluaran 3 dari ayat 1 sampai Keluaran 4 ayat 17. Wih, saudara, ini diskusi yang panjang. Saya belum pernah membaca di seluruh kisah saudara-saudara kita di Alkitab. Tuhan dengan manusia diskusi begitu panjang. Itu mulai Keluaran pasal 3 sampai Keluaran pasal 4 ayat 17. Bayangkan, pasal 3 aja 22 ayat. Ditambah 17 ayat. Wih, nanti ya, jelas kita nggak bisa bahas di satu sesi ini. Ini diskusi. Musa dengan Yahweh Tuhan. Istilah saya, saling argue. Ya, saling debat, argumentasi. Kenapa, semua. Seru sekali, saudara. Hanya untuk Musa balik ke Mesir. Ingat loh, dia lari kan karena buronan. Karena opanya, yaitu Firaun, marah dia membunuh orang Mesir. Ingat ya. Nah sekarang ayat 18. Setelah Musa setuju, dan istilah saya debatnya Musa yang kalah. Ya jelas Musa yang kalah dong. Tapi bisa juga loh Musa gak mau nurut.
Lalu Musa kembali kepada mertuanya, ya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Saudara, ini pertanyaan aneh. Karena 40 tahun Musa sudah meninggalkan Mesir. 40 tahun. Karena dia ingat betapa kejamnya Firaun terhadap Israel. Maka itu dia ngomong kepada mertuanya, masih hidup nggak ya mereka? Berarti penindasan di Mesir itu kejam dan sadis sekali. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Yahweh sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan kembali ke Mesir, kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Tuhan itu dipegangnya di tangannya. Jadi Musa nggak bawa ATM ya, kartu ATM tidak. Musa nggak bawa apa-apa, cuma tongkat yang menyertai otoritas itu. Saudara, maka itu Tuhan penyertaannya kepada Musa dengan tongkat itu sangat luar biasa. Nah, kita nggak membahas satu persatu bentuk-bentuk malapetaka itu, tidak. Ya, saudara yang belum tahu, silakan baca dari Keluaran, ya, pasal yang keempat. Oh, bukan. Keluaran pasal 7 ya, sebentar, pasal 7, ya betul. Sampai seterusnya selesai pasal 10 tulah itu. Nah, yang kita mau pelajari, cobaan kita lihat Keluaran pasal yang kelima. Ya, lanjut pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Keluaran 5 ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biar umatku pergi. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik. Apakah, nah ini ya penting sekali, apakah ya saudara dan saya bisa mengadakan perayaan bagi Tuhan? Bukan ibadah loh, bukan ibadah. Perayaan. Nih, kenapa kok perayaan? Karena dalam ibadah kita itu sebetulnya suasana perayaan yang luar biasa. Ya, itulah Tuhan. Maka itu penting sekali kita mengadakan perayaan sukacita di hadapan Tuhan. Nah, saya tinggalkan dulu. Mazmur 100. Bagaimana Papa minta kita beribadah kepada Dia. Ya, dengan tujuan ini. Saya ulangi, dengan tujuan supaya Israel bisa mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun, maka mereka harus dikeluarkan dari Mesir. Kenapa harus perayaan? Karena mereka ditindas ratusan tahun, saudara. Israel ditindas di Mesir itu. Nah, ini perayaannya. Judulnya luar biasa. Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Jadi kalau saya pakai istilah agama, ini kan ibadah, ini kan kebaktian. Pujilah Tuhan dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Betul? Kalau kita mendengar perintah, bersorak-soraklah bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Itu perayaan bukan? Jelas perayaan.
Ya, seluruh bumi loh. Beribadahlah. Nah, ada kata ibadah kepada Yahweh, bukan dengan sunyi senyap, syadu, ya apalagi ya kata lainnya. Kalau ibadah kusuk, bukan. Justru Papa itu ingin kalau kita beribadah kepada Dia itu dengan sorak-sorai, beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Hening, bukan. Hening itu cuma di kuburan atau ada orang mati. Tapi kalau kita sedang bertemu dengan Papa kita, harus dalam suasana perayaan. Wih, ini luar biasa. Maka itu, ya ada komen, begitu heningnya sampai ketiduran di ibadah. Nah, selama mereka di Mesir, mereka tidak bisa membuat perayaan itu. Saudara, 10 malapetaka itu sebetulnya nggak perlu sampai 10 kali, 10 hal. Kalau Firaun nggak keras hati, cukup mungkin malapetaka kedua sudah cukup ngeri. Tapi Firaun keras, tidak mengizinkan Israel keluar. Sebab Firaun perlu tenaga kerja yang banyak dan gratis untuk membangun piramid-piramid, untuk membangun kuburan-kuburan. Maka itu kalau kita lihat sejarah Mesir, para arkeolog sampai hari ini membongkar seluruh tanah Mesir. Wih, isinya kuburan-kuburan yang megah di dalam tanah yang berapa ratus meter itu. Bayangkan zaman itu. Nah itu Mesir perlu banyak tenaga kasar, tenaga buruh. Tapi Tuhan tidak mau. Umatnya harus buat perayaan untuk beribadah kepadanya. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi kiranya jangan terjadi atas hidup kita. Ada malapetaka yang begitu mengerikan. Oh Tuhan, jangan terjadi dalam hidup kami nggak mau. Maka itu kembali tadi Mazmur 18 ayat 20 sampai 26. Baca itu supaya Tuhan berlaku adil terhadap kita. Terus ayat 3 masih Mazmur 100. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah. Nah, ini perayaan lagi. Terima kasih Bapak. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ramai bukan? Ini perayaan sukacita. Sebab Yahweh itu baik, ya. Sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Artinya enggak putus-putus. Itu Bapa kita di surga. Nah, demi supaya kita bisa mengadakan perayaan bagi Yahweh Tuhan kita, setan yang membelenggu kita harus menerima akibatnya. Dan malapetaka yang ke-10 menyedihkan sekali. Semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun binatang, mati semua di malapetaka yang ke-10. Wih, ngeri sekali. Termasuk anak sulung Firaun. Keluaran pasal 5. Ya. Saya ulangi lagi ayat 1.
Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu berkata kepadanya, beginilah firman Yahweh Tuhan Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Coba saya baca ayat 3. Saya lompat dulu ayat 3. Lalu kata mereka, Tuhan orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhan kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Nah, kelihatan toh, Firaun butuh tenaga kasar yang gratis. Jahat sekali. Kenapa engkau membuat mereka melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lalu kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Nah, kelihatan bukan? Izinkan saya mengatakan kalimat ini dengan bahasa Firaun. Firaun sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi roh Firaun masih ada. Saudara, serius ini. Firaun secara fisik nggak ada. Tapi rohnya itu ada. Serem betul. Mari kita tanya, saudara. Siapa yang memperbudak anak-anak Tuhan? Ini cerita sebelum COVID. Ya. Siapa yang memperbudak anak-anak Tuhan? Itulah Firaun. Yang membuat kita disuruh kerja paksa kepada Firaun-Firaun akhir zaman. Itulah roh-roh dunia ini. Maaf, uang bisa memperbudak manusia tidak? Sangat. Nah, uang itu adalah Firaun. Saya percaya dengan adanya pandemik ini, COVID-19 ini malapetaka. Ya, jadi Firaun itu mamon juga. Dengan adanya COVID-19 ini malapetaka. Malapetaka apa? Malapetaka buat uang. Lihat selama COVID ini, saudara, tidak ada lagi orang yang bisa membanggakan uangnya. Maaf, berapa banyak orang kaya uangnya saudara nggak tahu. Maaf, meninggal juga karena COVID ini. Berapa banyak? Betul ya? Jadi COVID ini termasuk salah satu malapetaka yang pernah Tuhan izinkan terjadi di Mesir. Supaya tidak ada lagi yang memperbudak kita. Maaf, saya agak sulit ngomong ini. Selama COVID-19 ini, cukup banyak anak-anak Tuhan yang terbelenggu dengan branded, barang-barang bermerek. Rasanya, nggak lengkap hidup ini. Kalau nggak ganti yang brand ini, brand itu untuk dipakai di tubuhnya. Selama COVID ini nggak berlaku lagi. Mau dipakai kemana? Ingat yang viral sosial media, aktivitas kita cuma kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang tamu, ke halaman, pulang lagi, kamar tidur lagi, terus begitu. Selama beberapa saat ini kita melihat fakta itu. Hobi bisa menjadi Firaun dalam hidup kita. Ya, tadi Michael menulis HP. Betul, bisa jadi Firaun dalam hidup kita. Pokoknya kita nggak bisa membuat perayaan untuk Tuhan. Dalam beribadah kepada Dia, kita nggak bisa lagi. Maka itu kita harus tahu ya, apa yang membelenggu kita. Oh, ada komen di Facebook, betul.
menakutkan roh Firaun ada di dalam sinode-sinode gereja. Ini dari Makassar, dari Manado yang bicara betul, membelenggu, kerja keras, banting tulang siang malam tanpa memperdulikan Tuhan. Betul, itu Firaun di akhir zaman ini. Macam-macam lagi, narkoba, judi, waduh, sudahlah, kemabukan. Saudara, maka itu temukan siapa Firaun dalam hidup anak-anak Tuhan, yang membuat anak-anak Tuhan tidak bisa bersukaria di hadapan papanya. Nggak ada kegembiraan. Oh, ayo mulai hari ini hargai apa yang Papa minta kepada kita untuk kita lepas. Lihat ayat 6. Masih Keluaran 5. Pada hari itu juga. Kapan? Ketika Firaun mendengar Harun dan Musa ingin membebaskan mereka. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah, mandor-mandor yang kejam itu, pengarah-pengarah bangsa itu, dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Wih, ini kejam. Jadi sebelum Musa dan Harun datang, mereka yang kerja paksa, Israel itu nggak perlu jauh-jauh cari jerami, karena jerami disediakan oleh pasukan tentara Mesir. Jadi Israel tinggal menginjak-injak jerami dengan lumpur, lalu dicetak jadi bata, jadi batu-batu itu. Tapi karena Firaun marah, nggak boleh, biar mereka cari sendiri. Makin berat kerjaan itu. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Jadi inilah yang Tuhan ingin kita periksa, siapa Firaun-Firaun akhir zaman yang membelenggu kita ini, saudara. Karena dengan penyiksaan-penyiksaan itu, hidup ini hancur. Nggak bisa lagi beribadah kepada Tuhan dengan bebas. Maka itu sebelum malapetaka itu kita rasakan dalam hidup kita, dan kiranya itu tidak terjadi malapetaka itu di hidup kita. Kalau saudara dan saya tahu betul siapa yang menyiksa dan membelenggu kita ini dalam hidup kita, temukan Firaun-Firaun itu. Tapi Firaun tetap keras hati. Sebentar, masih pasal 5 ayat 22. Musa marah betul, ya. Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Yahweh. Katanya, Yahweh, mengapakah kau perlakukan umat itu begitu bengis? Mengapakah pula aku yang kau utus? Nah, mulai Musanya ini yang ngeri sekali. Tapi Tuhan itu sabar terhadap Musa. Walaupun Musa itu marah-marah, ya, tetapi Tuhan tetap sabar untuk, Niki, terima kasih. Apa kabar, Nik? Ya. Jadi ketika saudara dan saya diperhadapkan kepada banyak hal yang tidak enak di hidup kita, saudara, mari kita serius untuk tetap mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan protes, tapi tetap taat, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Musa capek karena Firaunnya makin keras. Tapi percayalah, kalau Tuhan yang tetap menyertai kita, saudara, maka
Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Pasal yang ke-6 ayat 1. Oh, terima kasih Papa, Engkau begitu setia, Engkau begitu sabar. Ya, pasal 6. Koden jadi orang yang keras hatinya juga ada roh Firaun. Iya, kalau orang keras hatinya, dableknya seperti Firaun. Pasal 6, ya, ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saudara, dengarkan firman ini. Akulah Yahweh. Nah, kelihatan di sini Tuhan sudah enggak sabar kepada Musa. Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, rupanya ada yang istilah kita korslet, nggak nyambung antara Yahweh Tuhan dengan Musa dan Musa dengan Yahweh Tuhan. Maka itu ada benturan, ada clash istilahnya, nggak nyambung. Ternyata Musa belum mengenal Yahweh Tuhannya dengan betul-betul. Maka itu di pasal 6 ini hebat sekali. Tuhan menyatakan diri. Ayat selanjutnya. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga erang, ya, jeritan, erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Saudara, saya kagum dan saya terharu melihat diskusinya Papa dengan Musa ini. Jadi begini, Musa itu sepertinya nggak beriman. Untuk Tuhan untuk Tuhan, untuk Israel lepas dari perbudakan Mesir. Karena Musa ngalami sendiri. Maka itu terjadi, itu konslet tadi. Karena Musa melihat begitu jahatnya Firaun, begitu sadisnya mereka menekan Israel. Nah, di pasal 6 ini, saudara, Papa mengingatkan kembali kepada Musa janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang Musa. Apa yang kita pelajari di masa hidup yang begitu berat saat ini, saudara? Berat hidup ini. Peganglah janji Papa kita kepada kita. Dan salah satu jaminannya, kalau ada setan-setan yang tidak rela melepaskan kita dari perbudakan itu. Saudara, perhatikan firman ini. Kalau ada di antara kita yang sedang ditekan, ditindas, diperbudak oleh Firaun ini. Oh, puji Tuhan. Percayalah. 10 malapetaka itu akan mereka alami. Karena perjanjian Yahweh Tuhan kepada Israel. Oh, puji Tuhan. Ya, ayat 5 di situ ya. Tetapi aku sudah mendengar juga erang, ya, jeritan, erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir. Saudara, tolong garis bawahi firman ini. Dan aku ingat kepada perjanjianku. Terima kasih Bapak. Aku ingat kepada perjanjianku. Saudara, maka itu satu-satunya buku di dunia ini yang disebut perjanjian lama dan perjanjian baru
cuma firman Tuhan itu. Nah, itulah pegangan kita. Itulah kekuatan kita. Terima kasih Bapak. Perjanjian ini untuk kita pegang. Ada komen dari Malang. Papa, kita nggak mungkin lupa dengan janjinya. Kitalah yang kadang sering lupa akan janjinya, sehingga kita menjadi lemah. Jangan. Ayo kita bangkit mulai hari ini. Karena Musa pernah hidup di istana Firaun, jadi dia tahu kemegahan Mesir dan kekuatan tentaranya. Sama saat mata kita tertutup dengan kekhawatiran dunia dan kesulitannya. Ya, ini ada komen di Facebook. Maka itu ketika mata kita hanya terfokus kepada masalah, kesulitan, beban berat yang kita alami, maka seringkali kita nggak bisa ingat lagi perjanjian Tuhan terhadap kita. Tapi hari ini, percayalah. Dan komen ini dilanjutkan. Tetapi Tuhan kita lebih besar dari segalanya. Betul. Saudara, maka itu tiap hari, ya, begitu kita bangun pagi, setiap hari kita langsung cek. Apakah kita sedang bersuka cita membuat perayaan dengan Tuhan hari ini? Karena itu permintaannya. Buat perayaan dengan Tuhan kita. Oh, terima kasih Bapak. Untuk apa yang Bapak sediakan dalam hidup kita. Karena janjinya seperti itu. Oke, lanjut ya. Ayat yang ayat 6. Ayat 6 ya. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Wih, terima kasih Papa untuk janji keyakinan ini. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel. Bapa di surga meyakinkan, akulah Yahweh. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Tangan yang terangkat kekuasaannya. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Nah itu dia. 10 malapetaka itu. Karena Tuhan sayang kita. Saudara, percayalah seperti dinubuatkan dalam Wahyu pasal 20. Pada akhirnya nanti setan pasti akan dibelenggu oleh Tuhan. Karena sudah cukup untuk menyiksa umat Tuhan. Oke, ayat 7. Terima kasih untuk janji yang luar biasa ini. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Tuhanmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhanmu. Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Firman Tuhan tentang Firaun baru saya dengar dengan penjelasannya. Dari sudut pandang yang beda. Firaun di akhir zaman yang menakutkan. Membelenggu anak Tuhan. Sehingga kadang hatinya keras. Tidak jujur. Dan taat pada Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Hingga selalu bertanya-tanya. Sebab tidak mendengar suara Tuhan. Tapi hendaklah kita membuat perayaan tiap hari. Karena itu kesukaan Tuhan. Saudara, saya akan uraikan ayat 7 ini. Luar biasa. Lalu aplikasikan dalam hidup kita. Sudah enggak? Keluaran 6 ayat 7 ini terjadi di hidup kita. Aku, Bapa di surga, akan mengangkat engkau. Mengangkat kita menjadi umatku, umatnya. Dan aku akan menjadi Tuhanmu. Apa itu arti kata Tuhan? Masih ingat sudah berapa kali kita belajar tentang Tuhan? Aku akan menjadi Tuhanmu. Ada 2 kalimat tentang Tuhan. 1, pemilik tunggal atas kehidupan. Jadi nggak ada yang lain yang bisa memiliki kita.
dan penguasa mutlak. Wih, ngeri, itu luar biasa buat setan. Kalau setan tahu bahwa penguasa mutlak atas hidup saudara dan hidup saya, maka setan gak berani nyentuh. Gak berani. Karena setan tahu siapa yang jadi Tuhan kita. Maka itu ayat 7 ini, saya suka sekali. Aku akan mengangkat engkau menjadi umatku. Ya. Dan aku akan menjadi Tuhanmu. Wih, ini luar biasa. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Yahweh Tuhanmu yang membebaskan. Yos, terima kasih ya Yos. Membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Woi, terima kasih Tuhan. Saudara, maaf kalau saya berkata ini, dan mudah-mudahan gak ada yang gak suka atau tersinggung. COVID-19 bisa menjadi Firaun buat banyak kita. Artinya apa? Menekan, menindas. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, tapi takutnya kepada COVID-19. Berjaga-jaga harus, tapi takut tidak. Bedakan itu. Nah, siapa yang sedang menindas kita hari-hari ini? Khawatir, takut, ngeri memang. Tapi baca ayat 7 Keluaran 6 ini. Papa berkata, aku Yahweh Tuhanmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir ini. Boleh nggak saya ganti? Aku Yahweh Tuhanmu yang membebaskan kamu dari COVID-19, ketakutan, dari tekanan-tekanan ekonomi, dari masalah-masalah hidup. Jangan ada satupun kuasa yang boleh menekan hidup kita. Maka itu waktu kita belajar tentang 10 tulah, 10 malapetaka ini, sebetulnya Papa itu bicara kepada kita. Apa dia bicara? Aduh, terima kasih Tuhan. Hai Jeki Misa. Ya. Hai Fani Ui. Hai siapa saja. Semua kita sebut nama. Tidak ada yang bisa menekan kamu lagi dalam hidup ini. Kalau sampai ada yang menekan, kata Papa, aku akan datangkan 10 hukuman kepada mereka yang menekan kamu. Jadi jangan takut, tapi tetap harus berjaga-jaga. Maka itu ketika banyak orang yang sedang ketakutan selama ini, ayo hari ini bangkit. Adakan perayaan buat Tuhan. Adakan perayaan buat Tuhan. Baik dari pewahyuan yang Tuhan bukakan. Ini keren banget. Terima kasih. Ya, ada yang komen di Zoom. Mana tadi? Feeling blessed. Thank you Papa untuk sharing firman-Nya. Ya, sangat diberkati dengan firman ini. Oke ya. Jadi inilah hidup kita yang sungguh-sungguh tahu dan percaya apa yang Papa mau buat atas hidup kita. Ayat 10, 9, 10, 11, maaf ya. Keluaran 6. Oh, ini lucu sekali. Ya, ini yang luar biasa. Kemudian Yahweh berfirman kepada Musa. Sebetulnya kalau saya pakai istilah saya, enggak berfirman. Musa dibentak. Pergilah menghadap. Katakanlah kepada Firaun, Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Tapi ini loh, Musa ini, aduh, jengkelin. Lihat ayat 12. Tetapi Musa berkata di hadapan Yahweh,
Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidah. Ini bahasa Melayu. Orang yang nggak bisa ngomong. Ada yang menerjemahkan Musa itu gagap zaman dulu. Danang, Papa senang kamu gabung. Ya, jadi jangan kita seperti Musa. Musa ngeyel, betul. Nah, ayat 13. Demikianlah Yahweh telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel, kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah. Di dalam perintah itu ada 10 hukuman yang tersedia bagi Firaun dan orang Israel yang keras hati. Maka pada akhir dari pelajaran ini, saudara dan saya harus siap jadi Firaun, jadi Musa dan Harun untuk menemui Firaun-Firaun yang banyak membelenggu saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Ini waktunya untuk kita membebaskan mereka. Siap menjadi Musa dan Harun, melepaskan sebanyak-banyaknya orang yang terbelenggu di hari-hari ini, baik oleh COVID-19, oleh kesulitan ekonomi, oleh macam-macam tekanan. Terima kasih Papa untuk Engkau menyediakan 10 malapetaka buat setan-setan yang membelenggu kami, umat-Mu ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Wih, ini dia. Ya, ada yang doa di Facebook saya baca. Tuhan tolong kami. Karena pandemi ini menekan kami secara ekonomi, pendidikan, dari segala bidang. Tapi kami percaya Engkau terlebih besar dari segalanya, yang sanggup melepaskan kami dari tekanan dan belenggu ini. Amin. Jadi jangan cuma kita yang minta dilepaskan dari semua ini, tapi ayo saudara dan saya juga menjadi Musa yang melepaskan kita, saudara kita, dari belenggu. Ya, terbelenggu oleh roh-roh apapun. Betul, Stani, Tuhan melepaskan kita. Tapi kita pun harus jadi Musa untuk melepaskan banyak orang yang kita tahu mereka sedang terbelenggu. Siap ya? Jadi Musa-Musa akhir zaman membawa berita kelepasan untuk orang-orang yang sedang ditekan oleh Firaun-Firaun akhir zaman. Maaf, yang sulit tidur di dalam masa seperti ini, itu sedang dalam tekanan. Hari ini ada kuasa di dalam nama Yahweh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara dibebaskan dari semuanya itu. Woi, puji Tuhan. Terima kasih Papa. Engkau menyediakan 10 malapetaka yang akan membuat setan-setan itu kebingungan. Mereka nggak bisa membelenggu kita. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, ayo buat perayaan bagi Papa kita. Tiap hari penuh dengan kemuliaan dan berkat Tuhan. Betul, kitalah Musa-Musa akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Papa untuk malapetaka 10 hukuman yang terjadi buat si setan yang mau membelenggu manusia. Haleluya. Amin.